Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana, mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syah Kuala. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang surat-surat bisnis, pengertian surat bisnis, perbedaan surat bisnis dengan surat-surat biasa, fungsi dari surat bisnis, serta contoh-contoh dari surat bisnis. Apa itu surat? Secara umum, surat adalah media komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan untuk menyampaikan pesan atau informasi dari si pengirim pesan tersebut. Nah, apa sih perbedaan surat bisnis dengan surat biasa? Sebenarnya surat bisnis ini adalah perpanjangan dari surat biasa tadi, namun hanya beda cara penggunaannya. Pengertian surat bisnis adalah surat yang digunakan oleh orang atau organisasi untuk menyampaikan informasi tertulis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan kegiatan bisnis. Nah, fungsi surat bisnis ini apa-apa aja sih? Berfungsi sebagai wakil atau duta bagi pengirim surat. Surat bisnis juga berfungsi sebagai pembawa pesan-pesan bisnis. Juga berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan pemberitahuan, permohonan, ide atau gagasan yang berkaitan dengan permasalahan bisnis. Dan dia juga berfungsi sebagai alat bukti tertulis untuk mengingat dan sebagai media promosi. Apa sih contoh-contoh surat bisnis itu? Surat bisnis ini contohnya adalah seperti surat pemesanan, surat pengaduan, surat permintaan informasi, surat penagihan, surat peringatan, surat perintah kerja, surat perjanjian, dan lain-lain yang berkaitan dengan bisnis. Jadi surat bisnis ini digunakan pada saat dia itu membutuhkan sesuatu hal yang formal dari suatu perusahaan ke perusahaan lain, atau dari atasan kepada bawahan, atau dari bawahan kepada atasan. Itu disebut dengan surat bisnis. Sekian penjelasan dari saya tentang surat-surat bisnis, contoh serta pengertiannya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Aulia Rahmat, saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang iklan. Jadi secara definisi, iklan adalah suatu bentuk informasi yang dilakukan oleh seseorang atau instansi atau lembaga atau perusahaan yang isinya berupa pesan menarik tentang sebuah produk atau jasa yang ditujukan kepada khalayak ramai atau target pasar atau kelompok masyarakat tertentu. Jadi, secara singkat, iklan adalah sebuah pesan informatif yang ditujukan kepada khalayak ramai dan dikemas dengan kata-kata persuasif agar lebih menarik di mata masyarakat dan agar masyarakat mau membeli dan menggunakan produk tersebut. Oke, selanjutnya kita beralih ke ciri-ciri iklan. Jadi, iklan ini sendiri dapat kita temui di jalanan maupun di media massa lainnya. Jadi, iklan ini sendiri sangat mudah kita kenali karakteristiknya karena kita hidup di masa di mana iklan banyak beredar dimanapun kita berada. Jadi, oleh karena itu kita bakal menjelaskan ciri-ciri iklan secara terperinci. Yakni yang pertama, pesan atau informasi yang disampaikan komunikatif dan informatif. Selanjutnya dikemas dengan kata-kata yang persuasif agar lebih menarik di mata masyarakat. Yang ketiga, menggunakan kata-kata diksi atau bahasa yang tepat, logis, sopan, serta mudah dimengerti oleh target pasar. Yang keempat, menjelaskan tentang produk atau jasa dan cara kerja produk tersebut. Iklan ini sendiri sangat mudah kita kenali karena kita hidup di masa di mana iklan sangat banyak. Bahkan selebgram maupun artis memberikan jasa iklan dengan imbalan exposure, dan para pengiklan memberikan uang kepada para selebgram maupun artis tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Muhammad Rayyan. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat iklan. Secara garis besar, kita bisa memahami bahwa tujuan dari iklan adalah untuk mempengaruhi orang lain agar tertarik untuk menggunakan sebuah produk atau jasa yang diiklankan oleh sebuah perusahaan. Dalam versi yang lebih rinci, berikut ini adalah beberapa tujuan dari iklan. Yang pertama adalah memberikan informasi kepada target pasar mengenai produk atau jasa dan juga merek dari suatu perusahaan atau suatu ide atau gagasan yang diiklankan oleh sebuah perusahaan. Kemudian agar dapat mempengaruhi kelompok yang menjadi target pasar untuk menggunakan atau membeli produk atau jasa yang ditawarkan dalam iklan tersebut. Selain dengan tujuan tertentu, iklan dibuat untuk memberikan manfaat atau keuntungan kembali untuk si pengiklan tersebut. Beberapa manfaat iklan yang bisa diperoleh pengiklan
antara lain adalah produk atau jasa yang diiklankan akan lebih mudah dikenal oleh masyarakat luas, kemudian konsumen yang bertambah sehingga meningkatkan penjualan produk atau jasa yang diiklankan oleh sebuah perusahaan. Kemudian manfaat iklan juga dapat meningkatkan kesadaran merek sehingga masyarakat akan lebih mudah mengidentifikasi produk atau jasa yang juga dapat meningkatkan kepercayaan dari masyarakat terhadap produk atau jasa yang diiklankan. Kemudian terdapat syarat-syarat iklan. Iklan tidak begitu saja muncul atau beredar di pasaran. Atau zaman sekarang iklan sangat mudah disebarluaskan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Agar tujuan dan manfaat iklan dapat tercapai dengan semestinya, dengan sesuai dengan yang diharapkan, iklan dapat disebut baik, maka iklan harus mengandung syarat-syarat berikut ini. Pertama, bersifat objektif, yaitu penjelasan mengenai keadaan produk dan jasa yang sebenarnya, tidak mengada-ngada, jujur, dan proporsional. Kemudian mengandung informasi yang padat, jelas, dan mudah dipahami target pasar, seperti menggunakan bahasa yang sederhana dalam iklan. Dan kemudian dikemas dalam tampilan yang menarik, yang tentunya bertujuan agar dapat menarik perhatian dan minat target pasar. Dan pastinya iklan sebaiknya tidak menyinggung dan merendahkan pihak produk lain.